Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi bersyukur buat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari yang baru, kasih setiamu yang baru, tidak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap-tiap hari. Itulah yang sudah kami alami hari ini. Dan mari Tuhan tolong kami supaya kami bisa memasuki dan mengalami segala berkat-Mu di dalam dan melalui firman yang kami renungkan pada pagi ini. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus dan menolong kiranya memampukan kami untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, akan firman Tuhan pagi ini di dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 8 bagian A. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itulah firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah mana buah pertobatanmu? Mana buah pertobatanmu? Nah Bapak Ibu, sering kita dengar dan jumpai orang berkata begini, wah puji Tuhan ya, dia itu sudah bertobat. Kita tahu kan bagaimana dia dahulunya. Mungkin setelah sekian lama masuk keluar penjara, dia menyesal dan mungkin membuat dia bertobat dan cerah. Dan puji Tuhan sekarang dia sudah mulai banyak bersaksi ke gereja-gereja bahwa dia sudah bertobat. Nah itu yang selalu terus kita dengar dan mungkin juga kita sendiri juga yang menyampaikan itu. Tetapi ironinya selang beberapa waktu, belum lama dia keluar dari penjara dan belum lama juga dia selesai bersaksi di beberapa gereja, tiba-tiba dia kembali ditangkap oleh polisi. Karena apa? Kasus perencanaan pembunuhan. Nah saudara, ini sesuatu yang miris memang, tapi itulah yang selalu sering terjadi. Bicara tentang pertobatan itu bukan bicara ikut-ikutan, bukan sesuatu yang hanya sebatas yang penting ya dia sudah kelihatan ada perubahan begitu ya. Bukan semacam pingsan begitu, kemudian kambuh, atau bukan tobat kumat. Dan yang terpenting itu bukan sebuah usaha dan kerja keras kita sehingga kita bisa bertobat. Tetapi pertobatan itu terjadi karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi janganlah ada orang yang memegahkan diri. Nah karena itu dia tidak bisa memanipulatif ya, pertobatan itu. Sepintar-pintarnya Anda bersembunyi dan berupaya untuk tidak benar-benar menjadi pribadi yang bertobat, Anda akan sulit. Dan kita bukan menjadi pribadi yang bisa merdeka dengan segala keadaan kita, kecuali kalau Tuhan sendiri yang mengaruniakan kuasa dan kemampuan dan kemauan untuk kita bisa menjadi pribadi yang baru. Nah inilah yang juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang banyak, khususnya pada ahli Taurat, imam, dan orang-orang Farisi yang mau dibaptis. Dengan tegas, dengan teguran yang keras, Yohanes menyebut apa? Sebagai keturunan ular beludak. Ya, ini sebuah metafora. Ya, ular yang dimaksud di sini adalah ular di gurun pasir yang sangat berbisa. Ular yang sering tidak bisa dapat dibedakan dengan sepotong ranting yang kering, karena dia memang agak menipu ya, seperti ya selalu bersembunyi dengan warna-warna yang ada begitu ya. Tetapi kalau didekati maka ular itu tiba-tiba menyerang dan menggigit sehingga dapat mematikan mangsanya. Nah begitulah sifat sebagian orang yang datang kepada Yohanes, yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya jahat dan berbahaya. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata bukan sekedar menyatakan bertobat, tetapi harus disertai, harus dimunculkan, harus adanya perubahan hidup yang lahir dari pengalaman rohaninya bersama Tuhan. Dari pertobatannya, Lukas menyebutnya sebagai apa? Buah-buah pertobatan. Jangan kata lain, Yohanes hendak mengingatkan agar kita jangan sekedar berkata sudah bertobat, namun harus disertai buah, di mana buah itu lahir dan hasil dari pertobatan. Karena banyak orang bisa saja seperti imannya. Banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mungkin bisa komplain begitulah. Mereka katakan apa? Ya, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kata Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.
Matius 7, 22-23. Nah kalau begitu, yang dimaksud dengan perkataan Yohanes Pembaptis, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, itu apa? Ayat 8b, ya, apa? Seperti apa buah yang dihasilkan dari seorang yang telah mengalami pertobatan? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, hidupnya bukan lagi untuk dirinya, melainkan untuk orang lain. Artinya, dirinya menjadi pribadi yang suka berbagi, suka menolong dan membantu. Yohanes menyampaikan tegas dan jelas. Dikatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ayat 10 sampai ayat 11. Yang kedua, seperti apa buah yang dihasilkan dari seorang yang telah mengalami pertobatan? Kedua adalah dia mampu bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Bukan memeras, apalagi menambah beban atau kesusahan sesamanya. Yang ironis kalau sesamanya itu orang susah, sakit dan tidak berdaya. Waduh, itu sudah kita terlalu. Alkitab berkata apa? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Oh, setiap kita punya porsi masing-masing. Tetapi juga ada bagian-bagian di mana Tuhan mau supaya kita berbagi, kita membantu. Tapi juga kita sungguh menjadi pribadi yang mampu bersyukur, ya, mampu bersyukur, mencukupkan diri dengan yang ada. Bahkan jangan pernah memeras, ya, orang lain. Nah ini penting. Nah yang ketiga, seperti apa sih buah yang dihasilkan dari seorang yang telah mengalami pertobatan? Yang ketiga, bahwa dia tidak akan pernah menyalahgunakan segala kepercayaan Tuhan, apapun itu. Apakah itu jabatan, posisi, kedudukan, apapun itu. Dia tidak akan pakai untuk merampas, apalagi memeras. Nah, biasa kalau orang sudah di dalam kekuasaan, dia pakai hanya untuk supaya ya dirinya terus yang dilayani, dirinya terus dapat untung. Nah Yohanes Pembaptis berkata, jangan merampas dan jangan memeras, tetapi cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, itu yang sesungguhnya, ya, berbicara tentang sebuah pertobatan dengan sungguh-sungguh. Ada buahnya, ada hasilnya, ada sesuatu yang nampak. Itulah sebuah perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan hidup yang nyata. Dan tentu masih banyak lagi buah yang harus dihasilkan dari pertobatan itu sendiri. Maka sebagai kesimpulannya, mana buah pertobatanmu? Mana buah pertobatan? Itu menjadi pertanyaan bagi saudara, bagi juga kita semua. Karena pada akhirnya semua yang engkau ketahui, engkau pahami, katakan dan perankan, semuanya akan dilihat dan terlihat dari kesehari-harianmu. Apakah orang sekitarmu tertarik dan suka dengan hidupmu? Apakah orang begitu takjub, ya, mendengar pemikiran-pemikiranmu, perkataanmu, karaktermu, dan perbuatan-perbuatanmu? Atau malah sebaliknya, engkau menjadi batu sandungan, engkau menjadi cibiran, engkau menjadi hal yang tidak disukai oleh orang lain. Karena itu Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu gak usah muluk-muluk, gak usah kita terlalu banyak berpikir apakah ini dari Tuhan atau tidak, orang ini benar atau tidak. Kata Tuhan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu seperti itu juga yang kita harapkan dari orang lain melihat hidup kita. Mari tunjukkan buah-buah pertobatan. Maka tidak perlu engkau banyak berbicara, tidak perlu engkau banyak membela, tapi tunjukkanlah buah-buah pertobatanmu. Maka orang tidak akan tanya apa agamamu, tapi mereka akan tanya siapa yang Anda ikuti dalam hidupmu ketika engkau ada di dalam hidup ini. Ketika engkau sungguh ditanya demikian, maka disitulah sesungguhnya iman itu sungguh boleh membawa setiap orang akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan ini kiranya menolong kita menjalani hari ini. Dan perenungan bagi kita sebuah pertanyaan, mana buah pertobatanmu? Kiranya Tuhan memberkati. Amin.